البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Syarat yang kemarin kita ambil dari syarat-syarat la ilaha illallah, apa itu? Wahyu. As-sidq, yang dimaksud dengan sidq apa? Jujur. Maksudnya jujur apa? Yang dimaksud dengan jujur di sini harus jujur apanya? Perkataannya bagaimana maksudnya? Mengatakan? Nah, dia jujur dalam mengatakan la ilaha illallah, betul-betul dia yakini di dalam hati. Dalam artian ucapan dia la ilaha illallah ya selaras dengan apa yang dia yakini. Karena tidak akan bermanfaat pengucapan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya tidak meyakini kandungan dari kalimat tersebut. Dan kemarin dalil yang paling sharih dalam masalah ini hadis siapa? Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan selamatnya seseorang dari kekekalan di dalam neraka dengan kejujuran dia. Tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbi. Baik, kita masuk pada syarat yang ketujuh, yaitu al-mahabbah. Dan yang dimaksud dengan al-mahabbah di sini kecintaan, yaitu cinta terhadap la ilaha illallah dan apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut dan konsekuensi dari kalimat tersebut. Dengan kecintaan yang menghilangkan lawannya, yaitu kebencian. Kalau sampai seseorang ada kebencian terhadap kalimat la ilaha illallah atau benci terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah yang berupa meninggalkan semua sesembahan-sembahan selain Allah, maka berarti belum terpenuhi syarat al-mahabbah. Naam. Jadi syarat al-mahabbah maksudnya yaitu dia harus mencintai kalimah tersebut, mencintai kalimah la ilaha illallah dan mencintai semua yang terkandung dalam cakupan makna la ilaha illallah. Juga apa? Mencintai konsekuensi dari kalimat tersebut. Nah, baik itu berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan. Contohnya alhamdulillah, ketika dia mencintai kalimah ini, nah berarti apa? Dia ya harus betul-betul mewujudkan peribadatan semata-mata untuk Allah. Dan berarti apa? Harus meninggalkan semua sesembahan-sembahan selain Allah kalau dia mengaku mencintai kalimah la ilaha illallah. Ya rahmatullah. Nah, dia juga harus menyelaraskan perbuatan-perbuatan dia. Seorang mengatakan mencintai kalimah la ilaha illallah, tapi ternyata perbuatan dia menunjukkan kebencian terhadap la ilaha illallah. Misalnya apa? Ketika diseru untuk meninggalkan sekutu-sekutu selain Allah, untuk tidak meminta kepada para wali, mereka marah, mereka mengejek atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidakrelaan kalau
sekutu-sekutu yang mereka mintai, kebutuhan-kebutuhan yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah, tidak rela untuk mereka tinggalkan. Maka dari sini kita ketahui ya khonifillah, syarat yang ketujuh ini sangat berkaitan dengan syarat yang kedelapan yang disebutkan oleh muallif dalam kitab. Sehingga kita dapati sebagian ulama mencukupkan dengan 7 saja. Kenapa? Karena syarat yang kedelapan yaitu kufur bit-taghut tercakup dalam mahabbah. Karena harus ketika seorang mengatakan mencintai la ilaha illallah, ya harus membenci hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Di antaranya adalah taghut. Semua hal-hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga yang menjadi konsekuensi hal ini yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sebagai deretan yang paling dia cintai dari selain keduanya. Allah yang paling dia cintai dan Rasulullah SAW yang paling dia cintai dari kalangan makhluk. Sebagaimana sabda Rasul SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai melebihi kecintaan terhadap keluarganya, anaknya dan keseluruhan manusia. Adapun dalil tentang dipersyaratkannya mahabbah, wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dengan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi siapa saja yang murtad ini tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, siapa saja murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan ini sunnah Allah. Sampai-sampai seorang menganggap kalau aku tidak ada dalam barisan kaum muslimin, Islam akan mundur. Tidak ada. Tidak ada ceritanya seperti ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mesti akan memberikan ganti. Dan tidaklah seorang hamba itu dihukum dengan dengan keterpurukan. Yang sebelumnya dia berada di atas al-haq, kemudian terpuruk, futur, bahkan sampai keluar dari al-haq, sampai keluar dari sunnah, kecuali dikarenakan dikarenakan ulah tangan dia sendiri. Karena Islam dan sunnah itu nikmat kekhalifatah. Kalau kemudian nikmat itu tercabut, berarti ada yang salah pada orang tadi, baik itu maksiat ataupun ketidakikhlasan atau ketidakjujuran ataupun karena fitnah syahwat, sehingga dia jual keselamatan di akhirat dengan kesenangan dunia yang sesaat. Tapi kalau seorang betul-betul menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai dua hal yang paling dia cintai, maka dia akan kedepankan dari segalanya. Dan syahid dari ayat ini dalam sifat kaum tersebut yang Allah Subhanahu wa taala ridai, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara dalil untuk syartul mahabbah
ayat di surat Al-Baqarah yang ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai sekutu-sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka sungguh mereka itu lebih kuat kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil yang sangat tegas alhamdulillah yang membedakan ahlu syirik dan ahlu tauhid. Ahlu tauhid mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang satu yang dia cintai. Sedangkan ahlu syirik kecintaannya mereka bagi-bagi dengan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Jadi kecintaan ahlu tauhid kecintaan yang murni. Dan termasuk perwujudan dari syarat ini khanifillah, ketika seorang memenuhi syaratul mahabbah, ya berarti dia akan mengedepankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai daripada apa? Daripada hal-hal yang dia sukai. Dari sini seorang muslim ya khanifillah, ketika mengakui dan dia mencintai kalimat la ilaha illallah, ya dia akan kedepankan pilihan Allah Subhanahu wa taala daripada pilihan kita sendiri. Suatu hal yang kita sukai tapi itu haram, maka harus kita tinggalkan. Dan sebaliknya sesuatu yang kita benci tapi itu adalah perkara yang diperintahkan, ya kita harus melakukan karena kita kedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat keadaan orang-orang dari kalangan Ansar, juga kalangan Muhajirin. Secara umum para sahabat radhiyallahu alaihim, khamr di sisi mereka dulu adalah minuman yang biasa, bahkan menjadi minuman idola di zaman itu. Taib. Namun tatkala turun ketetapan bahwasanya khamr itu haram, maka segera para sahabat tidak kemudian menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu, atau nantilah saya belum siap sedikit demi sedikit. Tapi tatkala turun keharaman khamr, ya mereka segera mendatangi kirbah-kirbah, wadah-wadah khamr, kemudian mereka tumpahkan. Kenapa? Karena mereka mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsunya. Daripada hawa nafsunya. Taib. Dan banyak hal contoh dari dari umat-umat terdahulu di mana mereka selamat tatkala betul-betul mewujudkan mahabbah ini dengan mahabbah yang benar. Taib. Juga termasuk bentuk perwujudan mahabbah terhadap la ilaha illallah ya ittiba'ur rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah apabila kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Sehingga Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti tidak benar seorang mengaku mencintai Allah, mencintai kalimah la ilaha illallah, kata memperjuangkan la ilaha illallah, atau bahkan dijadikan sebagai logo. Karena la ilaha illallah tidak butuh hanya sekedar sebagai logo. Jadi ikat kepala, jadi topi, taib di kaos, taib kemudian di bendera. Tidak butuh ikhwanifillah logo-logo yang seperti ini kalau seorang tidak memenuhi syarat utama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai Sebagai tolak ukur betul tidaknya cinta dia kepada Allah.
Apa yang menjadi tolak ukur kalau dia mencintai Allah, Rifki? Ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak. Dalam ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Kalau mereka mengaku mencintai Allah kok enggak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya di atas bid'ah, amalan-amalannya di atas kebid'ahan, ini tidak mencintai Allah dengan benar. Hanya sekedar pengakuan belaka. Baik. Jadi semua bentuk kebid'ahan yang ada menunjukkan apa? Ketidakcintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti ya, walaupun mengakunya cinta. Karena kalau cinta yang benar ya mesti akan mengikuti aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alhamdulillah. Hal yang penting di sini. Yang banyak manusia salah kaprah. Mengaku mencintai Allah dan juga mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala diseru kepada sunnah, itu sunnah dilakukan, ia akan dapat pahala memang, cuman ditinggalkan kan tidak apa-apa. Padahal yang namanya sunnah, nama lainnya mustahab, sesuatu yang dicintai. Hal yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apapun itu kita berusaha untuk apa? Untuk mewujudkannya. Maka lihat Anas bin Malik akhwanifillah. Anas bin Malik karena betul-betul terpatri pada diri beliau kecintaan yang benar. Ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam makan, ia tatabba'ud dubba. Makan bersama Rasul, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kok mencari-cari dubba, yaitu sejenis terong-terongan di negeri kita. Berarti Rasul senang ini. Senang apa? Sayuran ini. Maka yang awalnya tidak senang hanya menjadi senang karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyenanginya. Lihat. Ini pada perkara yang mubah ya tidak. Apalagi perkara yang itu bernilai ibadah. Ini perkara yang mubah dalam artian kita makan dupa atau tidak dupa, tidak ada nilai pahalanya tidak. Tapi karena kecintaan kepada Rasul, dia segera mengikuti. Dan ini yang banyak manusia yang salah dalam mewujudkannya. Itu sekedar sunnah. Itu sekedar perkara yang kalau ditinggalkan tidak berdosa. Yang penting kan tidak berdosa. Kalau kita mengaku betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, ya berusaha untuk mewujudkan hal-hal yang kita tahu itu adalah perkara yang dianjurkan, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Karena tidaklah Allah menganjurkan kecuali hal-hal yang Allah cintai dan ridai. Ya kita berusaha mewujudkannya sesuai dengan kemampuan kita. Dan sebaliknya, ketika datang larangan, ketika datang larangan yang sifatnya makruh, yang namanya makruh ikhwanifillah perkara dibenci, perkara yang dibenci. Kalau orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli. Selama itu adalah larangan, ia berusaha meninggalkan secepat mungkin. Tidak peduli apakah larangan itu sifatnya sifatnya larangan yang haram ataukah makruh. Selama itu larangan berarti Allah Subhanahu wa taala membencinya. Cuma kalau keharaman Allah Subhanahu wa taala ancam dengan dosa. Sedangkan sifatnya makruh, tidak terancam dengan dosa padanya. Cuman sesuatu yang dibenci. Apakah kita ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Ini kalau kecintaan benar. Contoh yang banyak manusia akhwanifillah, kemudian berdalil dengan hal ini, misalnya masalah rokok. Masalah rokok. Tayyib, terlepas seseorang meyakini haram atau makruh, tapi tidak ada khilaf ikhwanifillah dalam masalah ini tentang apa dibencinya ya. Mereka menyatakan boleh ikhwanifillah, mereka mengatakan makruh, itu makruh saja. Makruh karena baunya saja tidak enak. Tidak ada yang mengatakan kemudian itu perkara yang dianjurkan. Atau yang sekedar mubah saja tidak ada. Tapi mereka paling yang menyatakan
menyatakan itu masih bisa dikonsumsi, ya mereka katanya makruh. Tidak berani sampai menyatakan haram. Walaupun dalam masalah ini seorang yang jelas dia memahami kaidah-kaidah dalam syariat kita. Kaidah umum la darar wa dirar wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian ceburkan diri kalian kepada kepada kecelakaan, kepada hal-hal yang memudarati kalian. Ini jelas. Cuman tetap saja syaitan akan memunculkan syubhat. Saya yang ngerokok bertahun-tahun juga tidak mati. Yang ngerokok, yang tidak merokok juga sama-sama mati. Bahkan itu tidak ngerokok, matinya duluan. Ini syaitan. Kaidah dan hukum ikhwan fillah dibangun bukan pada berdasarkan orang per orang. Terkadang Allah Subhanahu wa taala beri umur panjang orang yang bergelimang kemaksiatan untuk semakin memperbanyak dosa. Istidraj. Dibiarkan, bahkan peminum khamar juga banyak yang sampai rentah. Ya tidak. Sebagai hukuman di dunia. Sebagai hukuman di dunia. Sehingga semakin bertambah dosa. Namun taruhlah seorang tidak meyakini itu haram. Maka berarti makruh saja. Namanya makruh dibenci. Dibenci, sesuatu yang dibenci. Seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala seharusnya dia mengedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan terhadap hawa nafsunya. Yakin kalau dia kedepankan kecintaan kepada Allah, semuanya akan diberi kemudahan. Betapa banyak mereka yang setelah tahu tentang hukum merokok, kemudian dia tinggalkan semua itu karena mengharap keridhaan dari Allah. Karena berarti kalau haram jelas. Dan itu yang rajih tentang hukum rokok. Baik memudarati diri juga orang lain. Juga membuang-buang harta tanpa manfaat. Dari sisi ini saja seorang sudah jelas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita berbuat tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah teman-temannya syaitan. Teman-temannya syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membuang harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian pula Allah akan memintai pertanggungjawaban setiap rupiah yang dikeluarkan oleh seorang hamba untuk apa. Tentunya seorang mukmin berusaha keluar hartanya itu pada hal yang bermanfaat bagi dia, bagi fisiknya minimal, juga bagi agamanya terlebih lagi, bagi hatinya. Ini kalau seorang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak mereka-mereka yang mengedepankan kecintaan Allah, setelah itu mampu untuk meninggalkan hal-hal yang dulunya mereka sangat mencintainya. Para sahabat, lihat, khamar sudah menjadi kebiasaan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala larang, segera mereka tinggalkan. Tidak ada yang namanya kemudian sakau, kemudian pusing, kemudian itu. Tidak dikhabarkan. Kenapa? Karena mereka betul-betul ikhlas dalam meninggalkannya. Dan larangan wajib untuk ditinggalkan serta merta. Kemudian yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberi ganti yang lebih bagus dari itu. Mungkin saja seorang diuji dengan berbagai macam ujian dikarenakan dia tidak meninggalkan satu keharaman. Bisa saja. Ujian kesulitan yang banyak menimpa dia. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala timpakan karena satu keharaman yang dia tidak mau meninggalkannya. Atau peremehan terhadap perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Ini berhubungan dengan syaratul mahabbah. Hendaknya betul-betul kita kedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Kalau tepat seperti ini, kita tidak akan minder dengan
orang-orang di luar sana. Kalian nak pakai, laki-laki pada pakai, pakaian daster. Laki-laki pakai daster. Seorang tinggal, kita, memakainya karena ini adalah pakaian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sukai. Memakainya kita sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan menjadi bernilai pahala. Memakai sirwal, memakai sarung, misalnya. Dikatakan orang kok ribet teman. Sudah pakai celana masih pakai sarung segala. Karena sebagian mereka kalau sudah pakai sarung tidak perlu pakai celana. Kalau sudah pakai celana tidak perlu pakai sarung. Maka sisi mahabbah ini yang paling dikedepankan. Kita mengaku mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini usaha kita dalam menunjukkan bentuk kecintaan kita dari salah satu bentuk, salah satu saja dari sekian banyak bentuk. Karena tentunya harapan kita dengan kita mencontoh hal-hal yang sifatnya zahir, sifatnya nampak, kemudian hati kita pun menjadi bagus. Kenapa? Sesuatu yang zahir berpengaruh pada batin. Adapun kalau hati bagus, dalamnya bagus, sudah jelas zahirnya bagus. Ya. Cuman kita tidak bisa mengklaim tidak hati kita bagus. Cuman kita mengusahakan zahir kita bagus agar batinnya juga menjadi bagus. Itu. Dan bagusnya hati ya terus menerus diusahakan, dijaga. Di antaranya dengan sesuatu yang zahir, yang nampak, yang diusahakan bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasarwalu wat taziru, pakai serwal dan pakai sarung. Ini sifatnya perintah. Walaupun perintah ini sifatnya mustahab, sifatnya istihbab, itu sifatnya sunnah. Kenapa? Karena Khalifah Umar radhiyallahu anhu memberikan pilihan dalam khutbah beliau. Untuk seorang memakai Memakai izar wal qamis. Dalam artian izar kemudian qamis saja. Boleh. Atau memakai sirwal wal qamis dan seterusnya. Menunjukkan hal tadi memakai sirwal dan sarung bukan perkara yang wajib. Cuma tatkala hal itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku mencintai beliau, mana mungkin Rasul memerintahkan sesuatu yang buruk? Ya tidak. Memerintahkan sesuatu yang buruk. Walaupun manusia di zaman itu mengatakan ini pakaian ketinggalan zaman, tapi kita yakin inilah yang terbaik. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, karena beliau seorang yang menerima wahyu, ikhwan fillah. Menerima wahyu, seandainya nantinya hal ini tidak berlaku lagi sunnah ini, tentunya akan akan beliau berikan keterangan. Contoh saja. Sebagai bentuk mahabbah seseorang kepada Allah, kepada kalimah la ilaha illallah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad.